Catatan Presiden Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo menegaskan peran air sangat sentral bagi kehidupan manusia. Peran air sangat sentral bagi kehidupan umat manusia. Bank Dunia memperkirakan kekurangan air dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi sampai 6% hingga tahun 2050. Kelangkaan air juga dapat memicu perang serta bisa menjadi sumber bencana. Too much water maupun too little water, keduanya dapat menjadi masalah bagi dunia. Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur airnya dengan membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektar jaringan irigasi, 2.156 km pengendali banjir dan pengamanan pantai, serta merehabilitasi 4,3 juta hektar jaringan irigasi. Air juga kami manfaatkan untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya, PLTS terapung di Waduk Cirata, sebagai PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara. Forum Air Sedunia ke-10 ini sangat strategis untuk merevitalisasi aksi nyata dan komitmen bersama dalam mewujudkan manajemen sumber daya air terintegrasi. Presiden tegaskan pemerintah bantu relokasi korban banjir bandang lahar dingin dan bangun Sabodam di Sumatera Barat. Penanganan bencana di Agam maupun di Tanah Datar ini sudah baik dimulai dari evakuasi korban, kemudian juga penanganan pengungsi. Tadi saya tanya pengungsi yang ada di sini, kemudian juga pembangunan jalan dan juga jembatan-jembatan darurat, semuanya sudah dilakukan dan masih ada 1-2 yang masih dalam proses. Ini kita kejar agar semuanya secepatnya kembali normal. Kemudian juga untuk rumah-rumah yang rusak, ada 625 rumah, baik yang berat, yang sedang maupun yang ringan. Yang berat ada 159 rumah, sudah terdata semuanya. Ini nanti kalau ada yang memang harus direlokasi. Tadi Pak Bupati, Pak Gubernur sudah menyiapkan lahannya, sehingga segera nanti ada penetapan lokasi. Kalau sudah, pemerintah pusat, Kementerian PU akan saya perintah untuk segera dimulai, karena barangnya yang untuk membangun itu sudah siap. Inilah serangkaian kegiatan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Hutama Budi, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden Republik Indonesia. Senin 20 Mei 2024. Presiden Joko Widodo membuka Forum Air Sedunia World Water Forum ke-10 yang diselenggarakan di Bali International Convention Center, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pentingnya komitmen bersama dalam pengolahan air yang inklusif dan juga berkelanjutan. Presiden mengatakan 72% permukaan bumi tertutup air dan hanya 1% yang bisa diakses dan digunakan sebagai air minum dan keperluan sanitasi. Menurut Presiden, kekhawatiran ini akan berdampak pada pertanian. Presiden berharap dengan diadakan Forum Air Sedunia dapat memperkuat komitmen kolaborasi antar negara dalam mengatasi masalah terkait air. Suatu kehormatan bagi Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Forum Air Sedunia yang ke-10 untuk meneguhkan komitmen bersama dan merumuskan aksi nyata pengelolaan air yang inklusif dan berkelanjutan. Bisa kita bayangkan, dari 72% permukaan bumi yang tertutup air, hanya 1% yang bisa diakses dan digunakan sebagai air minum dan
keperluan sanitasi. Bahkan di tahun 2050, 500 juta petani kecil sebagai penyumbang 80% pangan dunia diprediksi paling rentan mengalami kekeringan. Tanpa air tidak ada makanan, tidak ada perdamaian, tidak ada kehidupan. No water, no life, no growth. Oleh sebab itu, air harus dikelola dengan baik karena setiap tetesnya sangat berharga. Yang mulia, sebagai negara dengan luas perarian yang mencapai 65%, Indonesia kaya kearifan lokal dalam pengelolaan air, mulai dari sepanjang garis pantai, pinggiran aliran sungai, sampai tepian danau. Presiden juga mengatakan bahwa air adalah sumber dari kehidupan sehari-hari dan menjadi simbol keseimbangan dan juga keharmonisan. Turut mendampingi Presiden Joko Widodo antara lain adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Usai membuka secara resmi Forum Air Sedunia pada Senin 20 Mei 2024, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa peran air sangat sentral bagi kehidupan manusia. Presiden mengatakan Bank Dunia memperkirakan kekurangan air dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi sampai 6% hingga tahun 2050 mendatang. Kelangkaan air juga dapat memicu perang serta bisa menjadi sumber bencana. Peran air sangat sentral bagi kehidupan umat manusia. Bank Dunia memperkirakan kekurangan air dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi sampai 6% hingga tahun 2050. Kelangkaan air juga dapat memicu perang serta bisa menjadi sumber bencana. Too much water maupun too little water, keduanya dapat menjadi masalah bagi dunia. Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur airnya dengan membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektar jaringan irigasi, 2.156 km pengendali banjir dan pengamanan pantai, serta merehabilitasi 4,3 juta hektar jaringan irigasi. Air juga kami manfaatkan untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya, PLTS terapung di Waduk Cirata, sebagai PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara. Forum Air Sedunia ke-10 ini sangat strategis untuk merevitalisasi aksi nyata dan komitmen bersama dalam mewujudkan manajemen sumber daya air terintegrasi. Presiden mengatakan bahwa Forum Air Sedunia ke-10 sangat strategis untuk merevitalisasi aksi nyata dan komitmen bersama dalam mewujudkan manajemen sumber daya air terintegrasi. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga menekankan 3 poin yang secara konsisten selalu didorong Indonesia dalam pengelolaan sumber daya air dunia. Senin 20 Mei 2024, Presiden Joko Widodo bertemu dengan CEO SpaceX dan Tesla, Elon Musk, di sela-sela KTT World Water Forum ke-10 yang berlangsung di Bali. Presiden Joko Widodo dan Elon Musk antara lain membahas akselerasi transformasi digital di Indonesia hingga potensi pengembangan investasi di Indonesia. Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo mengapresiasi Elon Musk atas keikutsertaannya sebagai pembicara di forum tersebut dan membahas pentingnya pengelolaan air. Presiden Joko Widodo juga mengundang Elon Musk untuk mengembangkan lebih lanjut investasinya di Indonesia yang mencakup perusahaan-perusahaan seperti SpaceX, Tesla, Neuralink, hingga Boring. Mr. Mas, Indonesia is currently undergoing acceleration of our national digital transformation and unlocking numerous investment potentials in sector of infrastructure, GovTech, digital economy, and digital society. I therefore appreciate and will continue to push for developing of SpaceX, Tesla, Neuralink, and Boring company investment in Indonesia. With regard to the ongoing Starlink cooperation, I hope that Starlink can synergize with internet providers in Indonesia to provide affordable internet access
prioritizing consumer protection, providing a lower price for public service use, including at public health centers, shipping fleet, and remote schools in Indonesia. Terkait dengan kerjasama dengan Starlink yang telah berjalan, Presiden Joko Widodo berharap Starlink dapat bersinergi dengan penyedia internet di Indonesia untuk menyediakan akses internet yang terjangkau, mengutamakan perlindungan konsumen, memberikan harga yang lebih murah untuk penggunaan layanan publik, termasuk di puskesmas hingga sekolah terpencil di Indonesia. Elon Musk dalam tanggapannya menyatakan kehormatannya bisa berpartisipasi dalam forum tersebut dan merasa senang bisa berada di Bali. Dirinya berharap dapat menyediakan konektivitas Starlink untuk mendukung fasilitas pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Kunjungan Elon Musk juga menandakan minat yang tinggi dari investor global dalam ekonomi digital Indonesia serta potensi kerjasama di masa depan yang akan mendukung infrastruktur digital di seluruh tanah air. Selasa 21 Mei 2024, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo meninjau langsung area terdampak bencana longsor dan banjir bandang lahar dingin di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Presiden Joko Widodo meninjau proses pembersihan puing yang telah dilakukan para anggota TNI dari berbagai matra dan dari Badan Pencarian dan Pertolongan Basarnas. Sejumlah alat berat juga tampak dikerahkan untuk membersihkan material bencana. Presiden Joko Widodo memandang bahwa penanganan bencana di Sumatera Barat termasuk di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar sudah berjalan dengan baik. Langkah-langkah tersebut mencakup evakuasi korban, penanganan pengungsi, hingga pembangunan infrastruktur darurat. Penanganan bencana di Agam maupun di Tanah Datar ini sudah baik dimulai dari evakuasi korban, kemudian juga penanganan pengungsi, tadi saya tanya pengungsi yang ada di sini, kemudian juga pembangunan jalan dan juga jembatan-jembatan darurat, semuanya sudah dilakukan dan masih ada 1-2 yang masih dalam proses. Ini kita kejar agar semuanya secepatnya kembali normal. Kemudian juga untuk rumah-rumah yang rusak, ada 625 rumah, baik yang berat, yang sedang maupun yang ringan. Yang berat ada 159 rumah, sudah terdata semuanya. Ini nanti kalau ada yang memang harus direlokasi. Tadi Pak Bupati, Pak Gubernur sudah menyiapkan lahannya sehingga segera nanti ada penetapan lokasi. Kalau sudah, pemerintah pusat, Kementerian PU akan saya perintah untuk segera dimulai karena barangnya yang untuk membangun itu sudah siap. Dalam keterangan terpisah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan bahwa proses penanganan bencana telah memasuki hari ke-11 dan semuanya berjalan dengan lancar. Saat ini menurutnya tim gabungan berfokus pada pencarian korban yang masih hilang dan pembersihan material bencana. Rabu 22 Mei 2024. Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2024 di Istana Negara Jakarta. Presiden menekankan pentingnya peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam mengawal kesinambungan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Presiden Joko Widodo mengembarkan peran BPKP sebagai instrumen yang berkontribusi membangun rel yang lurus dan memastikan kereta mencapai tujuan dengan cepat dan juga tepat. Presiden menegaskan bahwa sasaran kinerja BPKP dan pengawasan internal tidak hanya sekedar menambah larangan dan rambu-rambu yang memperlambat proses, tapi juga lebih pada memberikan arahan dan tuntunan agar tidak terjadi penyimpangan. Sehingga tidak boleh hanya sekedar memperbanyak lampu merah. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, bukan itu. Atau menambah tanda larangan. Pokoknya ini tidak, pokoknya ini tidak. Bukan itu.
Karena kalau itu terjadi, ujung-ujungnya justru akan memperlambat. Padahal tadi kita ingin keretanya cepat sampai tujuan. Presiden Joko Widodo juga menyadari bahwa ke depan tantangan akan semakin berat dengan program dan belanja pemerintah yang semakin besar serta tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Presiden menyebutkan dalam era di mana kompetisi antar negara semakin kuat, kecepatan dan ketepatan menjadi sangat penting. Presiden Joko Widodo menggelar rapat internal bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 22 Mei 2024 yang membahas soal pemberantasan judi daring atau online di tanah air. Dalam rapat itu, Presiden Joko Widodo dan para menteri sepakat untuk membentuk Satuan Tugas Satgas Pemberantasan Judi Online sebagai salah satu langkah tegas dalam memberantas praktik judi daring. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi mengatakan akan dibentuk Satgas Judi Online yang diketuai oleh Menko Polhukam. Kemudian Ketua Bidang Pencegahan diketuai oleh Menkominfo dan Ketua Penindakan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menkominfo juga mengatakan pemerintah telah melakukan upaya lainnya dalam memberantas praktik judi daring dengan melakukan koordinasi dengan sejumlah platform yang melakukan perubahan kata kunci atau keyword judi. Hal tersebut dilakukan agar pemberantasan judi daring dapat diselesaikan hingga tingkat hulu. Sepanjang 17 Juli 2023 sampai 21 Mei 2024, artinya kemarin, itu sudah 1.904.246 konten judi online kita take down. Dan pemblokiran rekening dan e-wallet terafiliasi judi online sudah 5.364 untuk rekening dan sudah diajukan ke OJK. Dan 555 e-wallet diajukan ke Bank Indonesia. Kita juga terus melakukan koordinasi dengan semua platform, Google, Meta, di mana perubahan keyword judi terjadi. Di Google ada 20.241 keyword, di Meta ada 2.637 keyword baru. Yang itu terus kita kejar supaya pemberantasan judi online di tingkat hulu ini bisa kita selesaikan. Termasuk juga ada phishing, yaitu sisipan, jadi disisipin. Itu di lembaga pendidikan ada 14.823 konten judi online menyisip ke sana. Dan lembaga pemerintahan ada 17.000 lebih, 17.001 temuan konten menyusup atau phishing ke situs-situs pemerintahan dan lembaga pendidikan. Kita juga sudah lakukan semua penyampaian teguran kepada platform, TikTok, Google, Meta. Dan sepanjang hampir 1 bulan lebih sejak rapat terakhir soal judi online, 19 April sampai 21 Mei 2024, kami sudah men-take down 290.850 konten. Jadi sebulan hampir 300.000. Sehari 10.000 konten judi online. Termasuk juga pemblokiran rekening e-wallet sepanjang 1 bulan terakhir ini ada 300. Kita terus berusaha untuk menyampaikan perkembangan. Memang di hulu, Kominfo ini kan di hulu. Tapi kan di hilirnya akan kita lakukan langkah-langkah yang lebih sistematis, lebih komprehensif. Karena ukurannya tetap dari PPATK. Transaksinya, kalau transaksi judi online yang masih tinggi, ya berarti di masyarakat masih eksis kan. Karena itulah kita sesuai arahan Pak Presiden akan dibentuk Satgas Judi Online, di mana ketuanya adalah Pak Menko Polhukam, Ketua Bidang Pencegahannya Menkominfo, dan Ketua Penindakannya adalah Pak Kapolri. Budi Ari menjelaskan pemerintah berharap dengan pembentukan Satgas ini, judi daring di tanah air dapat diberantas secara menyeluruh hingga dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat bagi seluruh warga negara. Sementara itu, pemerintah juga akan melakukan sejumlah langkah yang sistematis dan komprehensif dalam pemberantasan judi daring. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Saya Hutama Budi, Muslihun, dan Bayu Istiqlal melaporkan. Catatan Presiden Republik Indonesia.